Yaitu pembinaan usia dini. Kalau tadi mentor saya Coach Mundari Karya itu beliau sangat luar biasa kepedulian dari pusat ya PSSI, yang mana beliau ditugaskan menjadi development youth usia muda yang akan nanti mengarah ke timnas. Kita stuck di situ, namun dalam ini kita harus mengikuti proses bahwa tidak ada pemain timnas, tidak ada pemain muda timnas kalau tidak ada pembinaan usia dini di wilayah. Dan ini bagian yang penting yang kita lakukan, karena ini adalah bagian dari proses. Bagian dari proses yang mana kita harus berkontribusi menciptakan pemain-pemain yang nanti bakal kita giring dari usia muda, dari usia dini sampai usia muda. Sharing, ya, peranan orang tua sangat penting. Kalau di SSB itu sebagai sponsor, pendanaannya juga, tenagaannya juga, ya kan, semuanya. Namun jangan lupa juga, sebagai orang tua kita hanya mensupport, mendukung, tapi bukan menjadi peranan prioritas untuk karir anak. Apalagi usia dini, ya usia muda. Tidak sedikit anaknya ketika bermain tidak mau ditonton orang tua. Di sini ada nggak? Ketika anaknya bermain tidak mau ditonton orang tua, ada kan? Nah, flashback Bu, kenapa itu? Ya, anak sekarang beda dengan era dulu. Sekarang sudah zaman Z, ya, bukan lagi milenial. Zaman Z, pola pikir mereka sudah berbeda. Ya, kalau kita bilang mereka menjustice, mereka akan drop dan dia akan ada feedback yang negatif kepada kita. Bisi contoh, misalnya anak dia mau mengadu ke orang tuanya dengan mau diberikan apresiasi. Pak, tadi saya main bola Pak. Main bola. Oh iya, main bola sama siapa? Sama ini. Terus gimana hasilnya? Kalah tapi goblok banget main bola. Udah gini nih, anak udah tidak mau. Kan gitu. Yang terbaik adalah nggak apa-apa. Nanti next time kalian belajar lagi dengan pelatih, kalian bisa hebat dan kalian sudah melakukan proses untuk bermain. Ya. Prestasi itu bukan juara Bu, bukan hanya juara. Prestasi itu melakukan attitude yang baik, disiplin, itu sudah prestasi Bu. Ya, apalagi ya. Terus yang kedua, ya, di usia dini jangan harga mati untuk juara. Ya, misalnya izin coaches, di sini ada usia 8, usia 10, usia 12 ya. Yang notabene kalau usia 8, usia 12 itu kita mau 7 lawan 7. Misalnya pemain kita ada 12 orang. Ya. Kita sang pelatih ingin ada istilah kata biar kita dikata hebat. Kita biar kata juara. Pemainnya cuma 7 orang aja yang dimainin. Yang 5 orang tidak dimainkan. Ya, tidak dikasih kesempatan untuk bermain. Akhirnya akan terjadi nanti pembunuhan karakter. Pemain yang main di 10 tahun menunggu 12 tahun karena dia tidak pernah tampil di pertandingan, dia akan kaku dan akan grogi dan tidak pernah lagi di pertandingan. Pembunuhan karakter. Begitu juga di 12. Ya, kalau saya dari mentor saya ya ada fase-fasenya. 8, 10 fase pengenalan, 12 ya penyegaran, 14 pembentukan, 16 baru pembinaan. Itu ada fase-fasenya. Tapi kalau kita sudah pangkas, kita batasi, dia tidak mengikuti proses anak itu ke jenjang kepembinaan, sama aja kita membunuh karakter anak itu. Ada Bu, Pak ya, kasih kesempatan, proses. Next time, ya ketika dia diturunkan, ketika yang 5 orang ini, misalnya main inti ini sudah tidak produktif, kita tadi Coach pun bilang, dari timnas yang 16, yang kemarin 19 juara, cuma yang sampai level nasional cuma 3 orang Coach-nya. Itu proses. Pas ini akan terjadi transisi, tidak ada lagi pemain yang konsisten. Inilah proses. Itu Bu. Dan terus yang kedua, jangan menjadi remote atau intervensi kepada anak-anak kita. Ketika anak-anak kita bermain, ya izin Bu,
kebetulan saya diamanatkan sebagai ketua pelatih sepak bola seluruh provinsi Banten, APSI, yang dilegalkan di pusat, yang punya suara untuk menentukan rumahnya pelatih. Ya, ada pelatih tergantung dengan kontrak, termasuk kontrak, ada pengendaya pelatih, ada hal yang di APSI, SDM di pelatih. Nah, kebetulan juga saya punya peranan sebagai koordinator Danor di Banten, Piala Menpora, Forum Sekolah Sepak Bola seluruh Indonesia. Banyak prakter-prakter yang saya temukan itu terkadang kala menjadi hal yang tidak baik terhadap orang tua pada anak. Kadang-kadang kita nonton anaknya bermain nih Bu nih, ya, anak sudah main bagus dengan ini, bermain dengan riang gembira. Tadi Gopon 69 pas gembira ya, happy, ya. Tiba-tiba orang tuanya di sini, ya, ambil bola, hajar orangnya. Anaknya mau udah bayar, orang tuanya masih berantem. Abai. Kan ini ya? Abai. Nah kan dia Bu ya? Nggak ada, mudah-mudahan di sini nggak ada Bu. Nggak ada di sini. Nggak ada ya. Nah. Udah kadang-kadang arisan tuh Bu. Ya arisan ibu-ibu sambil nonton bola, anaknya ngasihkan gila ada. Ngomongin satu pelatih ini, ngomongin pemain ini, bikin grup dah. Nah itu yang kata tadi, kok kita pecat aja ya pelatihnya. Nah itu. Dah. Mama aja. Ini nggak ada di sini Bu. Nggak ada di sini, nggak ada ya. Ikut nggak ada ya. Di sini nggak ada ya. Nggak ada. Ya. Nah. Amin ya. Nah ya, itu Bu. Nah. Terus juga Bu, ya, dan terkadang kala juga Bu, transisi anak itu harus diperhatikan Bu. Ketika anak itu kebutuhan pelatih bukan dibatasi nih Bu ya. Ketika dinilai jadi cadangan, ya, bukan berarti itu kita harus mentah-mentah menjudge pelatih. Mungkin kita kasih pemahaman kepada anaknya. Oh kamu sementara ini diserahkan dulu, kamu biar untuk tambah giat lagi latihan. Oh kamu nanti akan kuat mental kamu ketika menghadapi kamu jadi tim karena izin Bu, ini adalah mentor saya ya. Sepak bola itu sekarang sudah modern Bu. Kalau cadangan itu bukan berarti yang jelek Bu. Ya. Ini ada mentor ini. Dia cadangan dan bolanya mati. Ya cadangan mati apa gitu kan pada main ini. Bukan itu Bu sekarang. Sekarang bagian daripada kebutuhan tim taktikal. Ya. Oh, saya mainnya besok lawan saya mainnya ini. Oh pemain ini yang harus diturunkan ini nih, kuat ininya, ini. Jadi bukan cadangan itu nggak bagus Bu. Ya. Itu mental, psikologis harus diterapkan pada anak-anak. Ya. Terus kedua juga tolong dipandu juga Bu, anak-anak kita, adik-adik kita. Tadi juga saya sampaikan, ya, tadi disampaikan sama manajer badak ya, SP badak ya, Oji ya, tentang mindset, ya. Gak apa-apa Bu, kita lelah, capek untuk mengawal anak-anak kita aktivitas yang positif daripada kita capek hati tidak bisa mengawal anak-anak yang kegiatannya tidak jelas. Ya, itu pentingnya. Terus ketika jangan gadget ya batasin Bu. Tadi saya bilang kan, kalau dia main gadget, anak-anak main gadget, main game, kadang-kadang ulas tuh Bu, 2 jam, 3 jam, nanti akan imbas ke matanya kurang air, ya, redasi, kemudian pakai kacamata nggak bisa main bola Bu. Ya. Terus ada juga ibu-ibu nih, kadang-kadang anak-anak mau main jam 10, ya kan, jam 10 siang pagi, ya. Terus ibu-ibu berorientasi bahwa kalau dikasih makan biar kuat, makan dulu biar kuat dan bolanya. Padahal itu salah Bu, kembali. Ketika dia dikasih makan, ya dia akan paksa kerja 2 kali mengolah makanan sama mengeluarkan keringat minimal 1 jam. Ya, itu ya. Bukan lemes nanti makannya kan gitu kan ya kondisi ya. Harus makan dulu katanya. Jangan Ibu ya. Nah itu Bu, saya yakin di sini di Pandeglang lebih bagus dan alhamdulillah ini ada Pupun, ada Putema, nih Coach Dede Jumi juga sebagai ketua asosiasi pelatih di Pandeglang. Saya titip sama beliau. Tadi disampaikan nama Betlin,
Ya, pemain yang hebat dilahirkan oleh pelatih-pelatih yang hebat. Di sini, ya, termasuk nama hebat katanya. Nah. Nanti izin, ya, mungkin di Pandeglang ini segera kita lakukan dengan reformasi kebaikan, yaitu membuka lisensi D yang belum ada, yang sudah ada D, C. Ya, kita permudah nanti bagaimana caranya supaya Pandeglang ini berkualitas untuk sepak bolanya, ya. Nah, yang saya juga minta izin, kebetulan saya diamanatkan oleh manajer Persipan di sini untuk kawal footballnya Pandeglang Persipan. Ya, dulu saya pernah di Persipan, Bu. Tahun 2000 kalau nggak salah saya di Persipan. Naiknya karir saya itu dari Persipan. Saya main 9 tahun main di Liga Indonesia itu dari Persipan. Ya. Tapi harus punya perubahan dan punya mindset. Dan alhamdulillah Persipan sekarang ini saya lihat sudah punya semangat dan punya manajemen yang bagus, Bu, profesional. Yang dulu mungkin pemain-pemain Persipan tidak pernah ada mengenal 24 kontrak profesional. Sekarang alhamdulillah pemain-pemain Persita profesional ada kontraknya semuanya. Ada gajinya, ada kepeduliannya. Nah, itu bukan apa-apa, itu menjadi semangat kita buat anak-anak. Mudah-mudahan menjadi kebanggaan orang tua serta bisa mandiri dan apa yang bisa dia kerjakan dan dihasilkan. Itu ya. Oke, mungkin itu dari saya sharing aja. Mungkin ada yang mau bertanya gitu ya. Cuma saya pesan emak-emak sama kalau bapak-bapak enggak ada bapak-bapak. Cuma ngimbangin doang, bapak-bapak saya tahu. Kalau emak-emak kalau sudah kotak-kotak udah luar biasa itu. Ya. Oh. Oke ya, ayo kita rubah mindset kita ini. Tidak ada pembinaan yang baik kalau kitanya sebagai pembina yang baik. Ya, harus kita tunjukkan, anak itu salah, tapi kitanya juga tidak flashback kepada kita. Kita tidak bisa menjadi anak, tidak relevan. Kita selalu menjadi anak, tapi kitalah menjadi tolak ukurnya. Ya, oke, itu yang saya sampaikan. Nanti mungkin ada sambung dari rekan saya, Ketua APSI Pandeglang dan sahabat saya, Gut Tema Mursadat.